Alhamdulillah alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya'a asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi mari kita awali ta'lim kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mutahajjidin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus yayasan dan ketua DKM Masjid Jami Jatimulya beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini syukur alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah setelah kita tidur, karena tidur itu akhul maut, ya, saudaranya mati. Maka ketika kita mau tidur itu kan doanya in arsal tahu fahfadha gitu kan. Jadi ada kedua kemungkinan ketika kita tidur itu bisa bangun lagi, wa in amsak tahu farhamha atau fahfadha. Alhamdulillah kita dibangunkan, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Kalau nggak salah Pak ya, tanggal 1-nya itu Sabtu depan. Kalau nggak salah, benar nggak Pak? Betul Bu? Ya, Ibu udah siap kayaknya, udah siap mau korban juga kayaknya Ibu. Untuk kajian pagi ini saya di request untuk yang berkaitan dengan kurban. Sebelum menjelaskan tentang kurban, itu masuk di bulan Dzulhijjah. Karena ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajri, dan demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam-malam 10. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini diberi oleh Allah keistimewaan 10 hari, ya, diantaranya 10 hari akhir Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah, dan 10 hari awal Muharram. Nah, itu ada yang menjelaskan tentang tafsir
walayalin asyr. Itu kalau memaknai tafsir Al-Quran itu nggak bisa apa adanya itu. Malam-malam 10. Kalau nggak ada tafsir kita nggak paham. Gitu. Kecuali Rasulullah. Gitu. Makanya kita butuh ahli tafsir. Lah di antara 3-10 hari itu insya Allah kita akan memasuki seminggu lagi, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kenapa diistimewakan? Karena di dalamnya ada hari Arafah, ada hari Nahar, ada hari Manasikul Hajj. Gitu loh, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amalan-amalan untuk mengisi di bulan haji itu mudah-mudahan kita disampaikan umurnya Pak ya. Karena kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Artinya kita juga berada masih di bulan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa bilangan bulan itu sejak Allah ciptakan langit bumi ini adalah ada 12 bulan. Di antara dari 12 bulan ini ada Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu satu sendiri, yaitu bulan Rajab. Yang 3 Sirdun. Sirdun itu urut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kita masuk Ashhurul Hurum. Jadi nanti amalannya itu puasa gitu Bu ya, siap puasa tuh. Lalu takbiran ketika masuk 10-nya tuh. Takbirannya itu nggak tanggung-tanggung, dari fajarnya hari Arafah sampai asarnya hari Tasyrik. Cuma nanti takbirannya itu ada takbiran muqayyad, ada takbiran mutlak ya. Takbiran muqayyad itu yang setelah habis sholat. Terus haji umroh, terus amalan-amalan soleh yang lainnya. Yang puncaknya yang di sini adalah kurban. Kalau di Mekah ibadah haji. Nah ini. Puasa itu bulan haji boleh dari tanggal 1. Itu nggak ada hadisnya. Ya kalau hadisnya itu Rasulullah secara umum Pak. Kalau di bulan haji ini yang spesifik hadisnya itu tentang puasa hari Arafah. Siapa yang puasa hari Arafah maka akan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun sebelumnya, 1 tahun lagi ke depannya. Itu kayak sama seperti puasa Asyura. Rasulullah itu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi versinya versi Indonesia ini tanggal 9-nya. Wah, umpamanya enggak, haji itu Arafah itu harus ikutin di Mekah. Itu udah selesai Pak ya. Pokoknya kita ikut tanggalan itu di sini karena kita adanya di Indonesia gitu. Ya di sana udah Arafah kok, di sini udah, di sana udah haji umpamanya. Ya beda gitu. Nah, jadi pertama puasa nanti tanggal 1 insya Allah Sabtu depan. Nah nanti hari-hari itu harus dipenuhi dengan ibadah. Nah, kita masuk kepada kurban nih Pak ya. Ada kurban ini ada ta'rif, ada masyru'at, ada keutamaan, ada hukum lah itu. Terus apa saja? Pertama, definisi kurban itu apa? Ta'rifuha, definisi kurban itu
Ismun adalah sebuah nama untuk hewan yang disembelih, yaitu onta, sapi, dan kambing. Ayam nggak masuk gitu Pak ya, apalagi singa, macan, enggak mungkin itu. Makanya populasi sapi, ya, onta, kambing ini selalu semakin banyak disembelih, semakin enggak akan habis gitu Pak. Itu sudah sunnatullah. Kalau umpamanya kurban itu disyariatkannya singa gitu umpama Pak ya, maka kan jarang itu, setahun aja tahun depannya nggak ada itu. Pokoknya udah disiapin oleh Allah, dimana hewan yang untuk ibadah itu banyak itu. Ayam tuh Pak, sehari berapa dipotong Pak? Nggak pernah habis ayam. Coba kalau umpamanya itu kucing dihalalkan, jarang kucing itu kan. Jadi sekian bapak-bapak, ibu-ibu di sini, paling ada beberapa orang yang ada banyak kucingnya di rumahnya kan, kehabisan nanti stoknya. Makanya itu ya, populasinya itu dibatasi oleh Allah. Itulah sebuah nikmat dari Allah ya. Jadi kurban itu adalah sebuah nama untuk binatang atau hewan yang akan disembelih, yaitu ada 3, onta, sapi, dan kambing. Kalau kerbau di daerah saya di Kulon itu, di Serang, Pandeglang sana banyak kan kerbau Pak. Kerbau sama sapi itu satu. Masru'iyatuha, diperlakukannya kurban itu berdasarkan syariat Allah, biqaulihi, dengan dauhnya Allah, firmannya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu-satunya surat yang gak ada huruf mimnya katanya ini Pak. Bener gak Pak? Cari mimnya gak ada. Paling pendek. Sesungguhnya kami memberi kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini artinya lebih dari 5, bahkan 10 Pak ya. Di antaranya nikmat yang banyak, telaga Kautsar, ada lagi kenabian, ada lagi Al-Quran. Itu tafsir Al-Kautsar itu Pak. Fasholli, maka sholatlah kamu, lirabbika, untuk Tuhanmu, maksudnya sholatnya sholat id ini, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi dalil untuk berkorban itu, Al-Quran itu cuma satu kata, wanhar, dan berkorbanlah. Itu dalil disyariatkannya berkorban. Kan setiap umat itu Pak dikasih oleh Allah cara mansakan. Mansakan itu ibadah Pak ya. Supaya mereka menyebut nama Allah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu, kata Allah, kami buatkan tata cara ibadah supaya mereka zikir, menyebut nama Allah ya, atas rizki yang Allah berikan, termasuk bahimatil an'am. Nah itu, jadi disyariatkannya kurban itu berdasarkan surat Al-Kautsar. Nah ini sedikit buat bacaan Imam Baya. Ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu surat Al-Kautsar ini,
Rasulullah membacakan kepada sahabatnya lengkap dengan bismillah. Nah, ini kenapa imam itu ada yang pakai bismillah, ada yang langsung alhamdulillah. Kalau Imam Syafi'i, bismillah itu ayatun minha. Bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Maka Imam Syafi'i ya harus dari bismillah. Dalilnya ini, ketika Rasulullah mendapat wahyu surat Al-Kautsar, Rasulullah menceritakan kepada sahabat, wahai para sahabat, saya baru saja dapat wahyu dari Allah. Nih suratnya, yaitu surat Al-Kautsar, tapi Rasulullah membacanya dari bismillah. Jadi kadang-kadang ini enggak apa ya, kalau imam baca potongan surat itu dalam kitab Iqna sebaiknya enggak pakai bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak baca lillahi ma fis sama atau baca Muhammadur Rasulullah, enggak usah pakai bismillah. Tapi kalau mau baca ayat harus pakai bismillah. Kadang-kadang di masjid saya Fatihahnya pakai bismillah, ketika baca surat enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, wadduha. Padahal satu aturannya itu harus dipakai bismillahnya. Dalilnya ini, dalilnya nih. Ketika Rasulullah dapat wahyu inna a'tayna lalu dibacakan kepada sahabat, Rasulullah lengkap dengan baca bismillah. Baca ya nggak apa-apa, cuman dianggap cukup ya gitu. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Onta-onta itu dijadikan oleh Allah sebagai min sya'airillah gitu. Wa sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam doha wa dohal muslimun wa ajma'u ala dzalik. Itu ditetapkan oleh nas, namanya apa ya? Kalau nas itu isinya Al-Quran, hadis. Hadisnya dijelaskan bahwa Rasulullah itu berkorban, orang-orang Islam juga berkorban, dan ulama sepakat atas adanya berkorban itu. Lah, umat Islam berkorban itu dagingnya tidak diberikan ke altar di sungai, gangga gitu, enggak kan? Kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, yaitu buat kita sedekahkan ke fakir miskin. Bahkan kita dianjurkan kalau korban itu sepertiga kita makan. Tapi jangan kira-kira juga, harus kira-kira juga Pak ya, maksudnya kambingnya kecil minta pahanya dari orang lain, dia mencari untung ini. Ada yang suka begitu Pak, dia naruh nitip ke panitia masjid, kambingnya kecil lah, lebih gede dikit dari kucing gitu. Pas minta sama panitia minta pahanya yang gede. Ya kalau yang mau minta dagingnya ya yang bapak kurbanin, jangan punya orang. Rawat Tirmidzi an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol ma amila adamiyun min amalin yaumin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah di hari nahar, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, ya, yang paling dicintai itu adalah ihraqud dam, menyembelih hewan, artinya berkorban, mengucurkan darah, itu maksudnya menyembelih kurban. Karena kurban innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha.
Hewan yang kita sembelih itu nanti di hari kiamat dia akan mendatangi kita lengkap dengan tanduk, lalu bulu dan kuku-kukunya, lengkap, nggak dikurangi. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla ayyaqa'a 'alal ard. Dan darah ya itu akan jatuh ke tangan, ke pangkuan Allah lah gitu ya, sebelum jatuh ke bumi. Ini maksudnya saking cepatnya korban kita itu diterima oleh Allah itu. Sebelum jatuh ke tanah ya, maka darah itu diterima oleh Allah. Fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah jiwamu dengan korban itu. Jadi korban ini, karena agama kita itu Pak, agama kasih sayang. Jadi dengan berkorban itu kita berbagi walau dengan sekerat daging sapi atau daging kambing. Banyak orang-orang yang tidak punya, jarang menemukan daging, maka di bulan Dzulhijjah itu dianjurkan amalan terbaik itu di hari nahar itu ya menyembelih hewan kurban. Bayangin Bapak, kalau semasjid ini kurban semua, berapa kambing itu yang. Jadi agama Islam itu bermuatan ekonomi ya, peningkatan ekonomi. Haji itu Masya Allah itu bisnis umroh, kaya-kaya Pak gitu. Kalau yang kaya, ada juga yang bangkrut ada juga itu. Jadi syariat Islam ini mengentaskan ekonomi itu dari banyak sudut, banyak sekali ya. Hukmuha, apa hukumnya kurban? Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Jadi hukumnya kurban itu sunnah muakkadah. Bisa dia jadi wajib kalau diniatin. Bahkan ketika ada orang, saya mau beli kambing untuk kurban, itu sudah jatuh wajib kurbannya. Maka kita nggak boleh ngambil kalau wajib kurbannya itu. Maka harus dibawa sunnahnya Pak ya. Saya mau beli kambing untuk sunnah kurban. Kalau nggak ada sunnah kurbannya jadi wajib. Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrah. Makruh kalau kita enggak kurban itu makruh hukumnya, padahal kita mampu. Mampu itu kita punya uang ukuran 1 nisab Pak. Umpamanya Bapak istrinya pakai emas 100 gram, enggak mau kurban, itu hukumnya makruh. Atau ibu bapak punya tabungan ya seukuran 1 nisab itu 90 gram emas gitu, enggak mau kurban, makruh hukumnya. Ma'al kudroh, bagi yang mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberi keluasan rizki oleh Allah tapi dia tidak berkorban, maka janganlah kamu mendekati musola kami gitu, kata Rasulullah itu. Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrah li hadis Anas alladzi rawahul Bukhari wa Muslim. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam doha bi kibasaini amlahaini aqronaini. Ya, Rasulullah itu berkorban dengan 2 kambing kibas ya, amlahaini yang putih lalu yang bertanduk gitu. Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya sendiri, wasamma dan baca bismillah, wa kabbaro dan takbir gitu. Ya makanya kalau ada
kita biasanya adzan itu ada kata-kata innallaha, ada bismillah, sholawat dulu gitu. Ini sebetulnya rangkaiannya seperti itu, Pak. Kalau kita mau dzikir nama Allah itu disunahkan dibarengin dengan baca sholawat. Kalau di RT saya itu adzannya itu enggak ada basa-basi, Pak. Kadang kita kaget, udah mic-nya begitu, orang mah diketok dulu gitu kan, ini langsung nggak kedengaran, nyalain ininya, wow kenceng begitu, bisa kaget tuh. Kalau kita kan nggak, ketuk dulu innallaha wa malaikatahu gitu, Pak ya. Dia gak ada dalilnya kata, padahal ada. Setiap kalimat Allah, dzikir kepada Allah itu dikumandangkan, maka disunnahkan untuk baca sholawat. Ya, jangan dikit-dikit nggak ada dalil, nggak tahu aja kitanya. Karena dalil itu ada yang secara telak disebut, ada ya karena ngikutin lain gitu. Gitu. Kalau di sini adzan ada kata-katanya dulu nggak? Iya. Ya kebetulan saya dekat musola, mic-nya kenceng banget gitu kan. Kadang kaget ya. Kalau subuh lagi hening kan. Ya. Ya di sini kalau mau menyebut nama Allah tuh baca sholawat. Warwa Muslimun an Ummi Salamah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum yudhi falyamsik an sya'rihi wa adfarihi. Ya, dari riwayat Muslim dari Ummi Salamah, Nabi itu mengatakan, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah tanggal 1 Dzulhijjah lalu kalian ingin kurban, maka sebaiknya jangan cukur rambut dan motong kuku. Kalau hadis ini yang enggak dicukur itu ya, dan enggak dipotong kukunya itu ya yang kurban, bukan hewannya ya. Kan di sini kan apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi, ya lalu kamu menginginkan kurban, falyamsik, maka hendaklah ditahan ansyarihi, rambutnya, wa adfarihi, dan kukunya. Jadi sebelum tanggal 1 Bapak ya rapi-rapi dulu, cukur dulu 1 senti kayak saya nih Pak. Botak kukunya gitu selama 10 hari kan nggak terlalu panjang Pak. Itu diperintahkan ya, falyamsik, perintahnya itu hendaklah dipertahankan gitu. Waruwiya an Abi Bakar wa Umar annahuma kana la yudhiyani an ahlihima makhafata ayyaradzalika wajiban. Tapi Abu Bakar dan Umar keduanya tidak mau kurban untuk keluarganya. Maksudnya apa nih Pak? Maksudnya ailam yasihan hati minas soba la wajibatun. Jadi jangan sampai dianggap wajib gitu Pak. Ya. Karena ada hadis itu man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabana musallana, riwayat Imam Ahmad itu tetap yang namanya kurban tidak wajib gitu. Walaupun Bapak banyak harta nggak mau kurban ya sah-sah saja kan gitu Pak. Cuman tergolongnya apa, pelit kali Pak ya. Ya kita kadang-kadang ya mungkin banyak orang yang masih kurbannya kurban duniawi. Ya, masih lebih mementingkan cicilan mobil, cicilan motor. Cicilan mobil kadang sampai 6 juta sampai 8 juta dilaksanakan untuk berkurban. Ada yang kayak gitu Pak? Banyak. Ya mungkin termasuk saya. Banyak cicilan. Jadi kendaraan dunia baik yang masih dipikirin. Ya kalau di stop, kalau nggak bayar cicilan kendaraan dikejar-kejar sama apa Pak? Debt collector. Jangan-jangan diambil kan gitu. Kalau kita nggak kurban kan tenang-tenang aja. Iya.
Jadi tadi tuh Pak ya, kalau udah punya simpanan uang ukuran 1 nisab ya itu hendaklah laksanakanlah walaupun sunnah gitu ya. Ya kalau mereka yang pengusaha beli sapi aja yang 500 juta gitu ya, tapi kan mereka uangnya ratusan miliar, kecil buat mereka mah. Bagi orang sedekah 5.000, kalau orangnya hanya punya 50.000 gede. Tapi untuk orang yang punya 1 juta sedekah 5.000 kecil. Jadi kecil besarnya sedekah berkurban maka diukur dengan kemampuan kita. Jadi berkurban itu bukan ukurannya bukan ya di samping kemauan disesuaikan dengan kemampuan. Mampunya sapi, dia kurbannya kambing yang paling kecil. Nah itu berarti tidak sesuai dengan kemampuan. Wala tajibu illa bi ahadi amrayni. Kurban itu tidak akan wajib kecuali disebabkan 2 hal. Pertama ayun diroha, dia nadar. Ya, karena ada hadis Rasulullah, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang nadar mau taat kepada Allah maka harus dilakukan. Hatta law mata fa innahu tajuzun niyabah fima ayyanahu binadrihi qabla mautihi. Ya, sampai-sampai kalau siang nadar ini meninggal maka boleh diganti, ya boleh diganti dengan ahli waris. Umpamanya orang tua kita nadar tahun depan mau kurban dia yang seharga sekian gitu, maka itu boleh diganti. Yang kedua yang membuat wajib hadihi lillah au hadihi udhiyah. Makanya itu kalau Bapak, Pak saya beli kambing buat kurban, maka langsung jadi wajib. Jadi tadi tuh Pak, kurban ini menjadi wajib dengan 2 hal. Pertama nadar, kedua mengatakan ini untuk kurban. Saya beli kambing Pak buat kurban, itu udah jatuh wajib. Kalau wajib kita nggak boleh makan, hati-hati tuh ya. Pak saya beli kambing buat sunnah kurban gitu aja, dibawa sunnahnya. Jadi Bapak boleh ngambil 1/3. Saya beli kurban buat kurban, atau kambing ini lillah karena Allah, itu jadi wajib. Itu dulu tahun kemarin apa sekarang belum beredar lagi tuh, Habib siapa tuh mengatakan, ada cuplikan videonya Pak ya, mungkin Bapak ada yang dengar itu, saya beli kambing untuk kurban, itu wajib jatuhnya. Lah ini hadisnya nih ya. Yang kedua yang membuat dia jadi wajib, hadihi lillah au hadihi udhiyah. Kurban ini untuk Allah atau hewan ini untuk kurban, maka jadi wajib. Wa inda Malik, dan menurut Imam Malik, idastaraha niyatahu al-udhiyah wajabat. Kalau ketika seseorang belinya itu dia niat untuk kurban, menjadi wajib. Ya udah, untuk kehati-hatian Bapak beli hewan untuk sunnah kurban gitu aja. Karena 2 hal tadi yang membuat berubah hukumnya. Dikit lagi nanti tanya jawab Pak. Ini syarat-syarat kambing mungkin Bapak udah tahu ya, mana yang boleh untuk kurban, mana yang nggak boleh gitu. Yang nggak boleh itu ya yang matanya rusak, pincang, sakit gitu, yang jelas sakitnya itu. Ajfa itu kurus, yang nyaris nggak ada dagingnya gitu. Cari yang paling murah mau kurban buat Allah. Iya.
sebetulnya bukan untuk Allah gitu ya, mungkin untuk atas nama Allah. Allah Ta'ala itu ghaniyun 'anil alamin kok. Allah Ta'ala tuh nggak butuh dengan amalan kita. Tapi kenapa kita dianjurkan? Untuk kita sebetulnya. Makanya kan fatibu biha nafsan, itu bersihkan jiwamu dengan kurban itu, gembirakan jiwamu dengan kurban itu, maksudnya sebaik mungkin gitu. Nanti tahu itu Pak ketika nazak Pak, ada ayat begini loh Pak, waqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaum al hadid, fabasarukal yaum hadid. Dulu kamu lupa tentang hal ini ya, lalu kami buka tutup matamu, maka pandanganmu hari ini sangat tajam. Ini kan cerita sahabat-sahabat yang rajin jamaah sholat subuh, tiba-tiba nggak hadir, ternyata beliau meninggal. Yang bisa menghalangi sahabat-sahabat untuk sholat berjamaah itu tidak dilakukan gara-gara kematian saja. Akhirnya Rasulullah mendatangi istrinya, tanya, kata Rasulullah, ada enggak kata-kata yang diucapkan oleh sahabat-sahabat? Istrinya mengatakan, ada ya Rasulullah. Apa? Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak yang lebih bagus? Ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa? Karena sahabat-sahabat ini diperlihatkan oleh Allah. Nanti kalau Bapak kurbannya kambingnya kecil, nanti Bapak akan mengatakan, kenapa saya dulu kurban gak yang lebih besar aja, padahal saya mampu beli sapi yang lebih mahal, beli kambing yang lebih mahal. Saya cari kambingnya ada yang paling kecil. Itu nyesel ketika nazak sakaratul maut, diperlihatkan Pak semua ya. Fabasarukal yaumul hadid itu ketika nazak itu diperlihatkan videonya, dan momentum itu pasti akan diperlihatkan kepada kita, entah cepat atau lambat. Itu kalau Bapak dikasih sehat terus, hati-hati Pak, sekali-kali datang ke rumah sakit. Kenapa Fir'aun itu mengaku Tuhan, gak pernah sakit Pak, pilek aja gak pernah dia, ya kan? Jadi kalau nggak pernah sakit, hati-hati tuh.